sekali. Ya, ada yang tahu apa itu multazam? Nah, ya, multazam adalah salah satu tempat untuk berdoa yang mana ya doanya supaya cepat dikabulkan. Di mana tempat multazam? Multazam itu dari pintu Ka'bah yang besar warna kuning sampai ke Hajar Aswad. Ya, dan disunahkan itu doanya badan ditempelkan dan wajahnya. Iya, disunahkan. Tapi sepertinya tidak bisa. Iya, maka ya cukup di belakangnya saja berdoa di sana. Dan ketika kita ingin berdoa, maka kita harus jauhi untuk menzolimi Bapak Ibu. Masa iya kita mau berdoa tapi kita ke sana pukul kiri kanan kiri kan nggak bagus. Iya. Lebih baik doanya di belakang, kita luruskan di multazam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Sepertinya ada banyak pertanyaan yang sudah tertumpuk. Ada yang ditanyakan sebelum ini? Sebelum kita lanjutkan? Ya, ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita di Arafah itu disunahkan untuk memperbanyak istighfar ketika musim haji dan bertafakkur, muhasabah diri, mensucikan diri. Ya. Lalu setelah datang waktu maghrib, maka kita beranjak bergegas menuju ke tempat haji berikutnya, masyair haji berikutnya, yaitu Musdalifah. Nah, adapun jamaah Indonesia itu hampir 90% itu dijemput oleh mobil bus, jadi tidak ada yang jalan. Akan tetapi kalau mau mencoba jalan juga boleh. Dan ternyata pada saat itu nanti sangat crowded. Bahkan pada tahun ini yang dinamakan dengan haji ramah lansia itu ternyata sangat crowded sekali. Kenapa? Karena sudah 2 tahun haji ditahan, tidak ada yang bisa bebas masuk. Ketika dibebaskan maka semuanya pada masuk. Banyak sekali ya pemalsuan, banyak sekali visa ziarah yang ikut haji. Jadi sangat crowded dan banyak yang tidak dapat tenda, tidak dapatkan haknya. Ada karcisnya, tidak bisa masuk tenda karena sudah ada orangnya. Dan bahkan pada tahun ini diperhitungkan kurang lebih ada 300 jamaah haji Indonesia yang meninggal ketika haji. Ya. Kenapa? Karena yang didahulukan berangkat itu yang 60 tahun ke atas dan jumlahnya itu kurang lebih 60-70%. Jadi bisa dibayangkan tahun ini banyak sekali yang memang lelah luar biasa. Adapun ketika di Musdalifah itu sangat lebih crowded, yang seharusnya jamaah sudah berangkat menuju Mina pada subuh hari, akan tetapi tertunda sampai zuhur bahkan asar. Dan bahkan di Musdalifah bus-bus pengangkut makanan, minuman itu tidak ada yang bisa jalan. Maka seharian banyak jemaah haji yang tidak dapat konsumsi makan, hanya diberikan minum saja. Jadi salah satu tahun haji yang sangat sulit dan sangat panjang. Ya. Oke Bu. Kaget ya. Ya Bu, silakan. Wah, ini harus tanya pemerintah ini kalau ini caranya. Jadi saya memberi sedikit tips-tips ketika pengen haji cepat. Jadi ternyata sekarang tuh banyak jalur haji yang lebih cepat Bapak Ibu. Iya, tapi agak sedikit mahal. Iya, ada haji furoda, haji plus, dan haji domestik yang lagi ramai. Iya. Haji, bahaya ini. Jadi haji domestik itu memakai visa kerja. Ya, jadi itu ada haji furoda itu pakai visa undangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat, maka segera hubungi nomor di bawah ini. Ya. Segera hubungi owner travelnya maksudnya. Iya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri depan ada gunung, ada yang tahu nama gunungnya? Gak ada. Ini Gunung Batu Bapak Ibu. Iya. Gak ada namanya.
Jadi ya, yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, ternyata di Saudi ini atau di Mekah itu gunung-gunung semuanya full batu, batu dan rumput kalau ada musim dingin. Makanya orang Arab wajar kalau mereka suka datang ke Indonesia atau bahkan ke puncak. Ya bahkan mereka kalau hujan langsung hujan-hujanan meskipun besoknya langsung demam. Ya karena mereka jarang lihat air turun dari langit. Adapun di sebelah kanan kita di bawah gunung itu ada bangunan memanjang ini. Nah ini ya sengaja biar gak ada yang ngantuk. Ya, jadi ini dinamakan dengan Parit Zubaidah. Ya parit ini adalah hasil dari idenya Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi pada saat itu salah satu istri beliau yang bernama Zubaidah mimpi dan melihat pada mimpinya itu para jamaah haji pada tahun tersebut banyak yang meninggal, banyak yang tidak kuat karena panasnya terik matahari, banyak yang pingsan bahkan meninggal. Itu dalam mimpi. Lalu keesokan harinya disampaikanlah kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, dan dari hasil tersebut maka dibangunlah Parit Zubaidah, yang mana ada dua riwayat yang mengatakan salah satunya parit ini panjangnya sampai Ji'ronah, lalu ada yang mengatakan juga sampai ke Taif. Adapun jarak dari Taif ke Mekah itu kurang lebih 80 sampai 90 km kalau pakai bis. Ya, dan ini adalah salah satu wakaf produktif dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan seorang muslim harus beramal dengan cerdas supaya apa? Supaya yang dilakukan sedikit dan pahalanya banyak. Ya, tujuan paritnya untuk memberi minum jamaah haji. Maka jamaah haji pada tahun tersebut tidak ada yang meninggal atau kehausan. Jadi itu isinya air semua Pak ketika itu. Adapun sekarang itu sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena sudah ada transportasi yang lebih efektif untuk membawa makanan dan minuman. Adapun sebelah kanan kita ini kita sudah masuk ke Muzdalifah. Nah di sini berbeda dengan Arafah. Kalau Muzdalifah, jadi setelah maghrib sampai subuh hari kita akan singgah di sini untuk banyak berzikir dan mengumpulkan batu kerikil untuk persiapan melempar jumroh. Akan tetapi di sini berbeda dengan Arafah dan Mina. Kenapa? Karena tidak memakai tenda. Ya, jadi kita akan sholat asar dulu di sini. Ya, di sebelah kanan kita ini ada masjid, akan tetapi hanya dibuka setahun sekali. Namanya Masjid Masy'aril Haram, yang mana disunahkan ketika kita di Muzdalifah untuk banyak berzikir yang diabadikan dalam Al-Quran. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha katsira. Apabila kamu sudah menyelesaikan manasiknya, maka kita disunahkan untuk memperbanyak zikir. Ya, di sini kita akan sholat asar, akan tetapi tidak di masjidnya, tapi di sebelah kiri ada petak itu khusus untuk sholat. Ya, kenapa dinamakan dengan Muzdalifah? Nah, kita akan kupas tuntas kisahnya setelah sholat asar. Ya, terima kasih. Muzdalifah sudah, ya nggak sampai mabit ya. Ya, Muzdalifah. Ada yang tahu kenapa dinamakan Muzdalifah? Muzdalifah arti katanya dari izdalafa yasdalifu, yang artinya terhalang. Kenapa? Karena dulu seharusnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu hampir bertemu di tempat ini, akan tetapi karena banyaknya pegunungan yang menghalangi, maka mereka bertemu di Arafah. Makanya dinamakan dengan Muzdalifah, yang artinya terhalang. Iya. Bukan nama artis ya. Iya. Iya. Oh, makanya terhalang. Waduh, bahaya nih. Saya tidak ikut-ikutan, Bapak Ibu lebih tahu itu. Ya. Jadi di Muzdalifah ini kita berangkat atau singgah di sini dari setelah maghrib sampai subuh hari, dan di sini kita mengumpulkan batu kerikil persiapan untuk melempar jumroh. Ya. Ada yang
70 butir, ada yang kurang dari itu, tergantung nanti ngambilnya nafar awal atau nafar satu. Ya, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, karena kebijakan pemerintah Indonesia, maka kita di Musdalifah itu hanya sebentar, nggak sampai subuh. Itu kalau lancar. Adapun kalau krodit seperti kemarin, maka wallahu alam. Bahkan kemarin sampai menjelang asar, baru jamaah bisa diangkut menuju Mina. Nah, kalau sore hari Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab itu kalau refreshing atau singgah atau main itu mencari tempat-tempat yang hijau seperti sebelah kanan kita ini ya. Mereka simpel sekali membawa keluarganya, atau bahkan jika kita ke Taif itu mereka di pinggir jalan gelar tikar bawa kopi. Ya. Nah, di sini mereka membuka menggelar makan bersama. Ya. Ontanya lagi cuti tanggal merah ini. Iya, Natal. Ya, dan setelah ini insya Allah sebentar lagi kita akan menuju ke tempat selanjutnya, yaitu Mina. Ya, yang mana di Mina itu ada tempat melempar jumroh, ada juga Masjid Khaif, yang mana masjid yang dulunya pernah disinggahi banyak nabi atau malaikat. Nah, ini banyak sekali orang-orang Tantan, orang-orang dari Uzbekistan, Tajikistan, Tantan pada ngumpul. Ya. Dan di sebelah kiri kita, Bapak sekalian, ini ada ya rel kereta. Jadi kereta ini hanya digunakan ketika haji saja, kereta cepat dari Arafah menuju ke Musdalifah dan Mina. Ya. Adapun jamaah Indonesia itu masih 90% memakai kendaraan bus. Ya, karena keretanya ini tidak terlalu banyak dan yang menggunakan itu dari seluruh dunia. Ya, dan ini adalah stasiunnya. Dan di depan kita sebentar lagi kita akan melihat Mina. Nah, dan ini adalah tenda-tenda Mina. Jadi tendanya itu berbeda seperti yang di Arafah. Kalau di Mina ini tidak dibongkar dan katanya ini tenda tahan bakar. Ya, jadi sangat kuat, difasilitasi luar biasa, bahkan ada AC-nya. Jadi jamaah ketika singgah di Mina itu tinggalnya di tempat-tempat ini. Dan Mina, Bapak sekalian, itu adalah tempat untuk berhaji yang memang sudah ditetapkan oleh syariat, maka tidak boleh diperluas. Adapun salah satu vision 2030 MPS adalah membangun kembali Mina supaya lebih bisa menampung banyak jamaah. Adapun sekarang yang hanya bisa ditampung kurang lebih 3 atau 4 juta saja. Ya. Betul, kalau dari jamaah kosong hanya sapam-sapamnya saja supaya tendanya nggak ada yang hilang. Ya. Iya, untuk umroh. Ya, jadi mungkin nanti bisa buat masukan nih Bu ya. Kita telepon MBS, kita kasih masukan supaya dapat persenan gitu. Iya, bagi 2 kita Bu ya. Iya, sebelah kiri kita ini ada pelang namanya. Ya, ini kita sudah masuk daerah Mina. Betul. Iya. Iya, betul juga. Sebelah kiri kita paling atas itu ada bangunan indah sama ya. Ini adalah tempat singgah keluarga kerajaan. Yang ini. Nah, ini. Jadi mereka kalau di Mina nggak gabung sama kita di tenda Bu ya, karena mereka mungkin nggak makan sambal dan jengkol. Ya, jadi mereka dikhususkan. Ya, betul. Dan di atas kita ini tempat ya berhentinya kereta atau stasiun. Ya, kita sebentar lagi kita perhatikan sebelah kiri ada bukit, di sana ada kubah kecil. Ya, sudah kelihatan? Di bukit ada kubah kecil kelihatan? Tuh. Ya, ada bangunan kecil. Ya, diceritakan atau dikisahkan bahwasanya dulu disitulah tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Tuh. Di atas bukit ada bangunan kecil. Ya. Iya, tempat tandanya. Ya, jadi kisahnya pada kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama menunggu puluhan tahun tidak punya anak, lalu setelah itu diberikan karunia anak, akan tetapi setelah beranjak remaja diberikan perintah berupa mimpi berkali-kali bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya.
Lalu kisah itu juga diabadikan dalam Quran, disampaikanlah pesan tersebut kepada anaknya. Tapi apa kata anaknya? Nah, diabadikan dalam Quran. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Lakukan ya wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan menemukanku adalah salah satu golongan orang-orang yang soleh. Dan salah satu doanya Nabi Ismail adalah Robbi habli minas sholihin. Ya Allah jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan ini salah satu doa yang harus selalu kita amalkan ya. Dan di depan kita inilah yang disebut Mina. Di depan sebelah kiri itu ada bangunan 4 lantai, itu adalah tempat melempar jumroh. Jadi ada 3 fase ya. Yang pertama adalah jumroh ula atau jumroh yang pertama, lalu jumroh wusta, jumroh yang tengah, lalu jumroh akobah. Kenapa dinamakan dengan akobah? Jadi tempatnya itu ada di daerah Akobah namanya. Ya, adapun ada masjid. Jadi suasana di luar itu panas ya, karena di bawah batu. Karena kita di dalam bis jadi kerasanya dingin karena AC-nya hidup. Adapun tendanya orang-orang Indonesia paket reguler ada di sebelah kanan yang sedang dibangun. Ya, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Jadi sedikit lebih jauh. Ya, dengan ini selesailah ibadah haji kita. Ya. Semoga haji kita pada tahun ini terkabul. Amin. Ya. Dan insya Allah setelah ini kita akan menuju ke destinasi yang terakhir, yaitu Mikot Masjid Aisyah. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Ada yang tahu wahyunya? Yang pertama kali Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, dan Jabal Nur ini Bapak sekalian sekarang sudah jadi jalur baru yang lebih landai. Ya, sebelah kanan bisa kita lihat jalurnya sudah dibuka seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mau ke atas sekarang tidak perlu terlalu capek. Ya, kemungkinan sekarang hanya setengah jam sampai 40 menit sampai ke atas. Ya, ada yang mendaki? Ya, silahkan. Ya, jadi bayangkan Bapak sekalian, dulu Nabi Muhammad SAW hampir setiap hari datang ke tempat ini. Kenapa? Karena beliau sudah penat terhadap kelakuan orang-orang kafir Mekah yang mereka menyembah berhala semua, yang meletakkan berhala-berhala di area Ka'bah. Ya teman-teman, kali ini kita menuju perjalanan ke Masjid Aisyah, di mana di sana tempat Aisyah radhiyallahu anha mengambil mikotnya ketika ingin melaksanakan umroh atau haji ya. Nanti di sana kita bisa niat umroh. Kemudian setelah niat umroh kita langsung melaksanakan syarat umrohnya ya. Semisal untuk laki-laki memakai baju ihram, kemudian untuk wanita itu memakai ya baju seharusnya perempuan muslimah. Kemudian setelah itu kita sudah mulai dilarang memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong bulu-bulu ya. Kemudian kita langsung menuju ke Mekah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan
syarat umroh ya, seperti tawaf 7 kali, kemudian dengan sa'i yaitu perjalanan dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah teman-teman, karena umroh yang pertama sudah dilaksanakan waktu awal datang, waktu awal sampai ya, kita sudah ngambil mikotnya di pesawat. Dan untuk saat ini mikotnya diambil untuk yang mau melaksanakan umroh badal ya, umroh kedua, untuk membadalkan keluarga yang mungkin sudah meninggal atau yang sedang dalam keadaan sakit yang tidak akan mungkin bisa berangkat umroh, boleh juga dibadalkan. Baiklah teman-teman, kita akan kembali ke hotel setelah perjalanan tur yang sangat panjang ini. Dan terima kasih sudah menonton. Itulah sedikit pengalaman yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan insya Allah buat kalian yang menonton, kalian akan diberikan kesempatan untuk perjalanan umroh ataupun haji ke Baitullah. Assalamualaikum.